Tiffany. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk kalau. Terima kasih, Mbak. Senang sekali akhirnya bisa bertemu secara Oh langsung. iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tiffany. Oh, kantornya nyaman banget ya bernuansa syariah gini. Alhamdulillah, kami memang ingin suasana yang tenang dan profesional. Jadi gimana perjalanan ke sini? Lancar Mbak dulu. Alhamdulillah lancar Mbak. Sebenarnya saya sudah lama ingin belajar tentang investasi syariah kepada Mbak, tapi baru kali ini saya punya waktu. Jadi hari ini saya siap menyimak semua penjelasan dari Mbak. Oh iya Kak, kebetulan memang tujuan pertemuan hari ini untuk memperkenalkan sukuk pembangunan negeri, yaitu obligasi syariah yang mendanai proyek infrastruktur nasional tanpa sistem bunga. Obligasi syariah, saya baru dengar tuh Mbak. Bisa dijelaskan secara sederhana nggak Mbak? Tentu Kak Lulu, jadi obligasi syariah ini sama saja dengan sukuk yang merupakan surat berharga syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk menggunakan prinsip akad ijarah atau mudharabah. Artinya, investor menanamkan dana untuk memiliki sebagian aset proyek yang nyata, bukan sekedar memberi pinjaman. Tadi Mbak sempat bilang investor di sukuk itu punya berbagai aset proyek, bukan cuma kasih pinjaman. Maksudnya gimana ya? Jadi begini Kak, dalam sistem syariah itu kita nggak mengenal konsep bunga seperti di obligasi biasa. Kalau pakai akad ijarah, berarti dana kakak digunakan untuk membeli aset nyata, misalnya gedung atau jalan tol. Lalu aset itu disewakan ke pemerintah. Nah, hasil sewanya itulah yang jadi imbalan untuk kakak. Oh, jadi bukan bunga, tapi hasil sewa gitu ya Mbak? Betul sekali. Ada juga yang pakai akad murabahah, konsepnya jual beli. Jadi investor membantu membiayai pembelian barang, lalu barang itu dijual kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi tetap ada transaksi nyata, bukan sekedar pinjam meminjam uang. Jadi uang saya benar-benar dipakai untuk proyek yang ada bentuknya kan Mbak? Iya Kak, itu sebabnya dibilang investor punya bagian dari aset proyek yang nyata, bukan sekedar memberi pinjaman. Makanya hasilnya halal dan sesuai prinsip syariah. Jadi saya benar-benar punya bagian dari proyek itu kan? Tepat sekali. Dalam kasus sukuk pembangunan negeri, dana dari investor digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan tol syariah, dan proyek energi bersih. Investor jadinya akan menerima imbal hasil dari pendapatan sewa aset tersebut, bukannya bunga. Itu berapa besar ya imbal hasilnya? Untuk seri yang sedang dibuka, imbal hasilnya itu 7,2% per tahun. Dibayarkannya nanti setiap 6 bulan. Sistem ini memiliki keunggulan karena diterbitkan oleh pemerintah, jadi risikonya sangat rendah, bahkan dijamin penuh oleh negara. Wah, berarti aman ya? Insya Allah aman Kak. Selain itu, investasi ini juga berdampak sosial karena ikut membiayai proyek publik. Jadi kita dapat keuntungan di dunia dan insya Allah juga pahala ikut mengalir. Saya jadi lumayan tertarik, tapi terus terang saya sempat kecewa dengan investasi saya sebelumnya, yang katanya mereka halal, tapi ternyata dananya diputar di instrumen yang mengandung riba. Saya jadi ragu, Mbak. Saya paham sekali Kak, soalnya banyak juga produk di luar sana yang mengklaim syariah tapi tidak punya pengawasan resmi. Nah, itu dia. Jadi saya mau pastikan sukuk ini benar-benar diawasi secara syariah atau enggak. Benar Kak, setiap penerbitan sukuk wajib melalui verifikasi Dewan Syariah Nasional
MUI, dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Bahkan setiap akadnya diperiksa agar bebas unsur riba, doror, dan menyisir. Oke, tapi kalau pemerintah yang terbitkan, apakah investor tetap bisa tahu uang yang digunakan itu proyeknya apa saja? Pertanyaan bagus, Kak Lulu. Transparansi adalah hal utama. Dalam prospektus sukuk disebutkan secara rinci proyek yang dibiayai, nilai asetnya, dan jangka waktu penyewaan. Oh, jadi investor bisa lihat dokumennya langsung. Tentu bisa, bahkan di portal resmi Kementerian Keuangan Syariah, kakak bisa pantau penggunaan dana sukuk setiap triwulan. Untuk sukuk pembangunan negeri 2025 ini, dana akan digunakan untuk proyek rumah sakit daerah dan pembangunan sistem air bersih di 6 provinsi. Menarik juga, tapi bagaimana kalau saya butuh dana sebelum jatuh tempo? Apakah bisa dicairkan? Bisa, Kak. Sukuk bisa dijual kembali di pasar sekunder seperti saham. Likuiditasnya cukup tinggi karena banyak investor institusi yang berminat. Namun, jika kakak tahan sampai jatuh tempo sekitar 3 tahun, maka hasilnya akan maksimal. Saya paham. Tapi saya juga ingin tahu ada resiko kerugian nggak ya, Mbak? Resiko tetap ada, tapi sangat kecil. Karena diterbitkan oleh pemerintah, sukuk itu tidak bisa default seperti perusahaan swasta. Kalaupun harga di pasar sekunder turun, nilai pokok dan imbal hasil tetap dibayar penuh saat jatuh tempo. Baik, berarti relatif aman ya. Benar, Kak Lulu. Inilah mengapa banyak investor lebih memilih sukuk karena stabil, halal, dan berdampak sosial. Baiklah Mbak Tiffany, saya cukup yakin kalau saya ingin investasi, minimal berapa ya? Minimalnya hanya sebesar 5 juta rupiah, Kak. Tapi karena kakak ingin hasil optimal, saya sarankan mulai dari 50 juta rupiah agar imbal hasilnya terasa. Oke, saya setuju mulai dari 50 juta dulu ya. Saya ingin mencoba dulu selama periode pertama ini. Alhamdulillah, terima kasih Kak Lulu. Nanti saya bantu proses pembukaan akun investasi syariah dan kirimkan dokumen resmi hari ini juga ya. Baik, saya apresiasi penjelasan Mbak Tiffany. Jelas, sabar, dan meyakinkan. Terima kasih Kak, insya Allah keputusan kakak membawa keberkahan. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Lulu. Setelah tanda tangan dokumen nanti, kakak akan menerima sertifikat kepemilikan sukuk digital dari Kementerian Keuangan. Oke Mbak, terima kasih ya. Semoga proyeknya berjalan lancar. Oke, makasih ya Mbak. Semoga proyeknya kita lancar. Amin, terima kasih Mbak Lulu. Ya, mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.